Sesawi Kur Yesu Channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedekmana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sahabat muda dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan, dan rahmat kesejahteraan, sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sahabat muda dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, pada kesempatan ini, hari Kamis 2 Februari 2023 ini sahabatku, bersama gereja kita memperingati pesta Yesus dipersembahkan di bait Allah. Pada pekan biasa yang keempat ini sahabatku, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai dengan 32. Mari sahabatku, Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sahabat muda dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, Sang Sabda yang menjadi manusia lahir dengan darah dan daging agar ia dapat solider, sahabatku, dengan semua yang dialami oleh umat manusia, sahabatku yang terkasih. Sahabatku dimanapun Anda berada, sungguh-sungguh inilah solidaritas Sang Sabda kepada manusia yang diawali saat penjelmaan Sang Sabda dalam rahim Bunda Maria, pada peristiwa Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, sahabatku yang terkasih. Sungguh sahabatku, solidaritas itu kemudian diwujud nyatakan, sahabatku, dalam kelahiran sebagai bayi kecil di Bethlehem, dan sekali lagi dalam peristiwa Yesus dipersembahkan di Kenisah, sahabatku yang terkasih. Sungguh sahabat-sahabatku, karena kemanusiaannya, Yesus bisa menjadi imam agung bagi kita semua, yaitu imam agung yang dapat merasakan segala sesuatu yang kita rasakan sebagai manusia, sahabatku. Seperti apa? Seperti pencobaan, sengsara, dan kematian, kecuali dalam hal dosa, sahabatku yang terkasih. Sungguh sahabatku dimanapun Anda berada, sebagai wakil kita, Yesus mampu mengalahkan iblis yang berkuasa atas maut, sahabatku. Misi Yesus inilah yang sungguh dinyatakan oleh Simeon kepada Bunda Maria dan Santo Yusuf. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari sahabatku yang terkasih, kita tutup renungan singkat ini, kita bersatu dalam doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus,
Terima kasih atas solidaritas-Mu terhadap kami. Semoga teladan-Mu sebagai manusia yang taat kepada kehendak Allah sampai mati di salib mengobarkan semangat kami semua untuk berani menaati perintah dan kehendak-Mu, Tuhan. Pakailah hidup kami menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sahabatku, kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan kita belajar bersama pada kesempatan ini. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita, banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye, berkah dalam. Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.